Gagal finish di Sepang akibat ban bocor. Begini klarifikasi dari pihak Michelin soal insiden Pecco Bagnaia. Kadang dalam hidup, bahkan di dunia balap yang dipenuhi kecepatan dan adrenalin, sebuah kemenangan bisa hilang hanya karena satu detail kecil yang luput dari perhatian. Di lintasan Sepang di tengah panas tropis Malaysia yang menekan, Pecco Bagnaia kembali membuktikan bahwa nasib tidak selalu berpihak kepada mereka yang tercepat. Ban bocor menjadi akhir dari balapan yang seharusnya berakhir dengan senyum lebar di podium dan justru berubah menjadi salah satu momen paling mengejutkan di musim MotoGP kali ini. Hari Minggu dimulai dengan harapan besar bagi Ducati. Pecco tampil nyaris sempurna pada sprint race sehari sebelumnya. Kecepatannya, kestabilannya, dan kontrol penuh atas Desmos edisi GP25 membuat para analis yakin balapan utama akan menjadi miliknya. Di garasi merah Ducati, suasana penuh keyakinan. Tim teknis menyiapkan motor dengan presisi tinggi, memeriksa suhu, tekanan udara, hingga kondisi permukaan ban. Tak ada yang mengira bahwa komponen kecil di bagian belakang motor itulah yang akan menentukan segalanya. Start balapan berlangsung bersih. Pecco melesat di depan, meninggalkan lawan-lawannya dengan ritme khasnya. Tajam, konsisten, dan nyaris tanpa kesalahan. Putaran demi putaran ia pimpin dengan tenang. Ketika Alex Marquez melewatinya, Pecco mereskan dengan meningkatkan kecepatan di sektor 2. Semua terlihat stabil, seolah-olah balapan tidak terjadi apa-apa, seperti yang sering terjadi musim lalu. Namun sekitar putaran ke-13 perubahan kecil mulai terasa. Dari pit wall, kru Ducati menyadari ada perbedaan aneh dalam data tekanan ban belakang. Perubahan itu kecil, hanya beberapa persen, namun cukup untuk membuat para insinyur mengerutkan dahi. Di atas lintasan, Pecco mulai merasakan gejala yang sama. Motornya sedikit kehilangan grip di tikungan cepat Sepang, terutama di sektor terakhir. Tempat cengkraman ban sangat krusial. Awalnya ia mengira itu bagian dari degradasi normal, tapi 2 putaran kemudian sensasi itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Desmos edisinya mulai bergetar aneh di kecepatan tinggi dan bagian belakang motor terasa melayang di beberapa titik pengereman. Ia mencoba mempertahankan ritme, tetap tenang dan berharap bisa bertahan hingga garis finish. Namun sensasi kehilangan traksi semakin parah. Pada putaran ke-18 ketika tekanan ban jatuh drastis, Pecco tak punya pilihan lain. Ia menurunkan kecepatan, menepi perlahan dan menoleh ke arah bagian ban dan masih tak percaya apa yang sedang terjadi. Dari posisi ketiga, ia terpaksa mundur dari balapan. Sebuah pemandangan yang tak biasa, tersingkir bukan karena kesalahan strategi atau kecelakaan, tetapi karena ban bocor. Beberapa jam kemudian semua mata tertuju pada satu pihak, Michelin. Pabrikan ban asal Prancis itu akhirnya mengkonfirmasi penyebab teknis di balik insiden mengejutkan tersebut. Piero Talamasso, manajer proyek Michelin untuk MotoGP, menjelaskan bahwa ban belakang motor Pecco mengalami kebocoran akibat benda asing di lintasan. Kami mendeteksi adanya lubang di bagian tengah ban belakang. Ketika Pecco melaporkan bahwa motornya berperilaku tidak normal, kami segera memeriksa. Tekanan udara yang seharusnya berada di kisaran 1,4 bar, turun hingga 0,6 hingga 0,7 bar. Itu bukan kondisi aman untuk melanjutkan balapan, ujar Talamasso dalam konferensi pasca balapan. Talamasso juga mengkonfirmasi bahwa potongan karbon dari bagian motor lain kemungkinan menjadi penyebab utama. Lintasan Sepang memang sempat penuh serpihan akibat beberapa insiden sebelumnya. Kami menemukan potongan kecil karbon di bagian ban yang bocor. Kemungkinan berasal dari tabrakan yang terjadi di balapan sebelumnya. Ini sangat disayangkan karena Pecco tampil luar biasa. Dia sedang mengelola ritme balapan dengan sempurna sebelum masalah itu muncul, jelasnya. Bagi Ducati, kejadian ini menjadi tamparan keras sekaligus pelajaran berharga. Balapan tidak hanya tentang mesin yang kuat dan pembalap yang cepat, tapi juga tentang setiap detail kecil yang menopang performa. Dalam kejuaraan seketat MotoGP, satu kesalahan sekecil apapun bisa menghapus hasil kerja keras berbulan-bulan. Dari sisi teknis, kehilangan tekanan udara seperti yang dialami Pecco bisa menyebabkan motor kehilangan keseimbangan di seluruh sistem aerodinamikanya. Ketika tekanan ban jatuh drastis, diameter roda belakang ikut berubah. Hal itu mempengaruhi sistem ride height device dan stabilitas suspensi. Akibatnya motor menjadi sulit dikendalikan bahkan di lintasan lurus. Pecco yang dikenal dengan gaya berkendaranya yang halus dan perhitungan presisi pun tidak bisa berbuat banyak. Dalam situasi itu, melanjutkan balapan hanya berarti mempertaruhkan keselamatannya sendiri. Di padak Ducati suasananya hening. Kru yang biasanya merayakan dengan tepukan tangan hanya saling pandang. Pecco berjalan perlahan menuju garasi melepas helm tanpa banyak bicara. Wajahnya menunjukkan kekecewaan yang sulit disembunyikan. Bukan karena kehilangan poin, tapi karena tahu bahwa performanya sebenarnya cukup untuk ke podium.
Sementara itu Alex Marquez dan Pedro Acosta melesat ke depan. Setelah Pecco menepi, posisi ketiga otomatis jatuh pada Joan Mir yang akhirnya naik podium. Sebuah keberuntungan yang muncul dari ketidakberuntungan orang lain. Meski begitu, tidak ada yang menyalahkan Michelin secara langsung. Piero Tanamasu menegaskan bahwa tidak ada kesalahan produksi atau kegagalan struktural. Ban itu melewati seluruh tes standar. Ini murni akibat benda asing di lintasan. Kadang-kadang hal seperti ini terjadi dan sangat sulit dihindari, katanya. Dengan 2 seri terakhir, tekanan terhadap Ducati semakin besar. Setiap balapan kini berarti segalanya. Bagi Pecco, momen di Sepang akan menjadi pengingat betapa tipisnya garis antara kemenangan dan kekalahan. Hanya beberapa detik, hanya satu kebocoran kecil cukup untuk memupuskan dominasi yang tampak tak tergoyahkan. Tim Ducati juga segera melakukan analisis mendalam terhadap seluruh ban yang digunakan di akhir pekan itu. Ia menginginkan memastikan tidak ada faktor internal yang memicu kejadian serupa. Beberapa laporan menyebutkan bahwa tekanan awal ban mungkin sedikit lebih rendah karena suhu lintasan yang naik cepat menjelang start. Meski begitu, Ducati menegaskan bahwa semua prosedur telah dijalankan sesuai panduan Michelin. Kejadian ini juga membuka diskusi baru di kalangan paddock tentang keamanan dan prosedur pembersihan lintasan. Beberapa pembalap berpendapat bahwa Marshall seharusnya lebih cepat dalam menangani serpihan karbon atau metal setelah terjadi kecelakaan. Dalam kecepatan lebih dari 300 km per jam, bahkan potongan kecil bisa menjadi bencana besar. Kini perhatian beralih ke seri berikutnya. Ducati harus memastikan bahwa kejadian serupa tak terulang. Pecco Bagnaia akan datang dengan tekad baru, membawa luka dari Sepang sebagai bahan bakar untuk membalas di lintasan berikutnya. Karena bagi juara sejati, setiap kegagalan bukan akhir, melainkan awal dari kebangkitan yang lebih besar. Di dunia MotoGP tak ada ruang untuk keraguan. Hanya ada 2 pilihan, berhenti atau melaju lebih cepat dari sebelumnya. Dan Pecco Bagnaia dengan segala ketenangan dan kecerdasannya, jelas memilih yang kedua. Dale Igna bungkam teori konspirasi, Pecco dan Ducati masih satu jiwa, misteri performa GP25 masih jadi teka-teki. Dalam dunia balap, terkadang kemenangan bukanlah hasil dari logika, melainkan keajaiban yang lahir di antara ketidakpastian. Begitulah yang terjadi di lintasan Sepang ketika Pecco Bagnaia kembali menunjukkan taringnya di saat semua orang meragukannya. Setelah 2 pekan penuh kritik dan spekulasi tentang hubungannya dengan Ducati, juara dunia 2 kali itu membungkam segalanya dengan aksi nyata, berjuang dari kualifikasi 1 dan raih pole position yang brilian dan kemenangan mutlak dalam sprint race Malaysia. Namun, di balik kemenangan itu, ada sesuatu yang lebih menarik daripada sekedar selebrasi podium, yaitu kebingungan dari orang yang seharusnya paling memahami segalanya, Gigi Dale Igna. Sang direktur teknis Ducati itu tersenyum lebar saat melihat Pecco melesat tanpa kesalahan, tapi di wajahnya terselip tanda tanya besar yang bahkan ia sendiri tak bisa jawab. Jujur saja, saya semang, tapi saya tidak tahu mengapa kali ini semuanya berjalan sempurna. Di lintasan lain, dia kesulitan. Sekarang tiba-tiba semuanya pas, ujar Dale Igna setelah balapan. Kata-kata itu menggambarkan sesuatu yang jarang terjadi, kebingungan di markas Ducati, tim yang biasanya dikenal paling terencana dan presisi di pedok MotoGP. Selama beberapa pekan terakhir, berbagai teori bermunculan. Sebagian menyebut bahwa hubungan antara Pecco dan Ducati mulai renggang. Ada pula yang berpendapat bahwa Ducati lebih fokus membangun motor untuk Marc Marquez, membuat Bagnaia seperti kehilangan arah dengan Desmosedesi GP25. Tapi Dale Igna akhirnya menutup semua spekulasi itu dengan satu kalimat tegas yang menggema. "Cukup, sudah cukup pidato itu," ujarnya tegas. Kalimat sederhana namun tajam seperti nada seorang pemimpin yang ingin menegaskan kembali fondasi yang sempat goyah. Dale Igna tahu, rumor adalah bahan bakar panas di pedok, tapi baginya kemenangan di Sepang sudah cukup menjawab segalanya. Pecco dan Ducati masih satu arah, satu misi, dan satu keyakinan. Namun misteri performa GP25 tak berhenti di situ. Motor yang dalam beberapa pekan terakhir begitu sulit dikendalikan, tiba-tiba seperti kembali hidup di tangan Bagnaia. Dari sesi latihan yang berantakan, ia bangkit di kualifikasi, lalu menuntaskan sprint dengan kemenangan yang tak terbantahkan. Bahkan komentator dan analis MotoGP pun dibuat kebingungan, mencoba mencari alasan teknis yang bisa menjelaskan performa ajaib itu. Pecco sendiri mengaku ada sedikit perubahan pada motor, meski tidak terlalu besar. Kami menambahkan beberapa hal kecil, hasilnya saya merasa lebih percaya diri lagi, ujarnya singkat. Namun Dale Igna punya pandangan menarik. Setiap pekan kami mencoba hal yang berbeda, tapi kalau kali ini berhasil mengembalikan rasa percaya dirinya, maka selamat datang perubahan itu. Kami tidak punya masalah dengannya, semua baik-baik saja.
Ucapan itu seolah menjadi pernyataan resmi Ducati bahwa mereka masih sepenuhnya di belakang sang juara dunia. Tidak ada konflik, tidak ada perpecahan, hanya kebingungan teknis yang memang menjadi bagian alamiah dari evolusi mesin canggih seperti Desmos edisi GP25. Namun di sisi lain banyak yang melihat bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar persoalan teknis. Dalam beberapa balapan terakhir, Pecco tampak kesulitan menemukan koneksi alami dengan motornya. Banyak yang menyebut tanpa Marquez di lintasan sebagai pembanding dan pendorong ritme, Pecco kehilangan patokan dalam mengukur batas maksimal motornya. Tapi Dale Igna menegaskan fokus utama mereka tetap sama, mengembalikan stabilitas, bukan membandingkan siapa lebih tepat. Pecco adalah juara, dia tidak perlu membuktikan apapun lagi. Dia hanya perlu menemukan kembali ketenangan dan ritmenya. Hari ini, dia sudah menunjukkannya, kata Dale Igna dengan nada lega. Namun di tengah kemenangan ini muncul pertanyaan besar tentang masa depan. Kontrak Bagnaia dengan Ducati akan segera berakhir dan kursinya adalah salah satu yang paling diincar di MotoGP, apalagi setelah rumor tentang ketertarikan beberapa tim lain untuk merekrutnya. Tapi sekali lagi, Dale Igna memilih untuk tidak terburu-buru. Sekarang masih awal, mari kita selesaikan musim ini dengan baik, fokus pada musim depan, dan baru memikirkan jangka panjang setelah itu, ujarnya. Nada tenang tapi menyeratkan keyakinan bahwa Ducati tidak akan kehilangan sang kaptennya begitu saja. Kemenangan sprint di Malaysia bukan hanya sekedar penebusan, tapi juga pesan kuat untuk dunia MotoGP, bahwa Pecco masih memiliki api juara yang tak padam, bahkan ketika badai rumor mencoba memadamkannya. Dia membuktikan bahwa dia bukan hanya produk dari mesin hebat Ducati, tapi seorang pembalap sejati yang bisa bangkit di tengah keraguan. Dale Igna pun menutup pernyataannya dengan refleksi yang penuh makna. Terkadang kita tidak perlu memahami segalanya untuk bisa menikmati hasilnya. Hari ini saya tidak tahu kenapa semuanya berjalan sempurna, tapi saya tahu ini adalah momen yang layak dirayakan. Di balik kebingungan teknis dan teori konspirasi, mungkin memang ada satu hal sederhana yang sering terlupakan, yaitu keajaiban semangat seorang juara. Dan Pecco Bagnaia baru saja membuktikan bahwa ketika keyakinan kembali berpadu dengan keberanian, bahkan misteri paling rumit sekalipun bisa berubah menjadi kemenangan yang indah. Kini satu-satunya pertanyaan yang tersisa di garasi merah Ducati adalah, apakah ini kebangkitan sejati atau hanya ilusi sesaat sebelum badai berikutnya datang? Musim MotoGP memang belum usai, tapi satu hal sudah pasti, bahwa hubungan antara Bagnaia dan Ducati mungkin sempat diguncangkan oleh rumor, namun fondasi kepercayaan itu masih berdiri kokoh. Dan seperti kata Dale Igna, sudah cukup pidato itu. Karena kadang tidak semua kemenangan butuh penjelasan, cukup dirasakan. Resmi, Marc Marquez dipastikan absen hingga akhir musim dan tidak akan mengikuti tes di Valencia. Ada masa di mana kecepatan bukan lagi ukuran kekuatan, tapi kesabaran. Dan kali ini, kesabaran itulah yang menjadi ujian terbesar bagi Marc Marquez. Menjelang penutupan musim MotoGP 2025, dunia balap dikejutkan oleh pengumuman resmi dari Ducati Corse. Sang juara dunia 9 kali itu dipastikan absen hingga akhir musim, termasuk GP Portugal, GP Valencia, dan juga tes resmi di sirkuit Ricardo Tormo. Tim medis menyebut bahwa proses pemulihan Marc berjalan sesuai harapan, namun cedera bahu yang dialaminya masih membutuhkan waktu dan perhatian penuh. Selama 4 minggu ke depan, lengan kanannya bahkan tidak boleh digerakkan sama sekali, sebuah fase penting sebelum memasuki masa rehabilitasi. Dengan kondisi tersebut, kembali ke lintasan di musim ini menjadi hal yang mustahil. Dalam video pernyataannya yang diunggah melalui akun media sosial Ducati dan juga kanal pribadinya, Marc berbicara dengan nada yang kalem namun tegas. Tidak ada keluhan, tidak ada penyesalan, hanya ketegasan seorang juara sejati. Kami yakin bahwa tindakan paling tepat, cerdas, dan konsisten adalah menghormati waktu biologis cedera ini. Ini tidak boleh membayangi atau membuat kita melupakan tujuan besar yang kita capai tahun ini, menjadi juara dunia lagi. Segera, kita semua akan merayakannya bersama-sama, ujar Marc Marquez. Ucapan itu terdengar sederhana namun syarat makna. Marc memahami bahwa setiap kemenangan besar selalu dibayar mahal, dan kali ini tubuhnya menagih harga dari perjuangan panjang musim ini. Baginya, trofi juara dunia bukan hanya hasil kerja keras di atas lintasan, tapi juga hasil dari keputusan berani untuk tahu kapan harus berhenti. Kabar absennya Marc sontak mengguncangkan pedok. Bagi Ducati, kehilangan sosok sebesar Marquez bukan sekedar kehilangan pembalap cepat, tapi juga kehilangan poros keseimbangan tim. Sejak awal bergabung dengan Ducati, Marc bukan hanya membawa kecepatan dan insting tajam di lintasan, tapi juga wawasan teknis yang luar biasa. Ia membantu teknisi memahami batas motor, memberikan feedback presisi yang hanya bisa dilakukan pembalap dengan jam terbang ekstrim, dan mempengaruhi arah pengembangan Desmos edisi GP25 secara signifikan.
Gabungan gaya agresif khas masa lalunya di Honda dan pendekatan analitis yang ia bawa ke Ducati membuatnya menjadi inti penggerak tim bolotnya musim ini. Namun kini, dengan absennya Marc, Ducati harus beradaptasi tanpa kehadiran sang juara dunia musim 2025 itu. Gigi Dalinya, sosok yang selama 1 dekade terakhir menjadi otak di balik kesuksesan Ducati, akhirnya buka suara. Dalam pernyataannya, ia menegaskan betapa pentingnya kesehatan dan keselamatan Marc di atas segalanya. Kami harap Marc cepat pulih dan kami ingin melihatnya kembali bersama kami sesegera mungkin. Sejak kami mengetahui hasil diagnosisnya, kami sadar peluang memiliki Marc di Valencia sangat kecil. Tapi kami tahu prioritasnya pemulihan total, ujar Dalinya. Bagi Gigi Dalinya, ini bukan sekedar kehilangan pembalap. Ini tentang melindungi aset terpenting tim dan memastikan masa depan jangka panjang Ducati tetap aman. Ia menyadari bahwa keputusan ini berat, namun itu adalah keputusan yang paling bijak. Kami lebih memilih kehilangan 2 seri daripada kehilangan Marc di masa depan. Kami memahami betul bahwa tidak mengambil resiko lebih lanjut adalah pilihan terbaik bagi semua pihak. Nada suaranya tenang, tapi jelas membawa beban besar. Dalam dunia MotoGP yang menuntut setiap detik kesempurnaan, kehilangan figur sentral seperti Marquez menjelang akhir musim, ibarat kehilangan mesin utama di kapal yang sedang berlayar kencang. Bukan hanya dari sisi strategi, secara teknis pun absennya Marc menimbulkan efek domino besar. Data dan feedbacknya selama ini menjadi dasar bagi tim pengembang untuk menyesuaikan motor di tiap sirkuit. Marc dikenal memiliki kemampuan membaca grip, distribusi beban hingga perilaku ban dengan presisi nyaris matematis. Setiap masukan yang ia berikan membantu teknisi Ducati menemukan arah pengaturan yang optimal. Tanpa kehadirannya, pengembangan lanjutan Desmos edisi GP25 akan sedikit melambat, terutama menjelang uji coba di Valencia yang biasanya menjadi fondasi awal proyek motor musim berikutnya. Kini Ducati akan berfokus pada Pecco Bagnaia dan Michele Pirro. Namun sebagaimana banyak pengamat menyebutkan, tidak ada yang benar-benar bisa menggantikan sensasi dan presisi gaya balap Marc Marquez. Di sisi lain, publik juga bertanya-tanya, apakah absennya Marc akan mempengaruhi ritme mental Ducati di sisa 2 seri terakhir? Musim ini memang sudah berakhir dalam hal klasemen. Ducati sudah memenangkan gelar juara dunia melalui Marc Marquez dan juga gelar konstruktor. Namun secara emosional, tim bolonnya menghilangkan pemimpin alami di lintasan. Pecco Bagnaia kini memikul beban lebih besar. Belum lagi ditambah performanya sendiri yang belum menemukan ritme pada Desmos edisi. Kini ia harus memastikan bahwa absennya Marc tidak menjadi titik balik yang menurunkan semangat Ducati menjelang persiapan musim depan. Dan hal itu bukan pekerjaan mudah, karena bagi Ducati, Marquez bukan hanya pembalap, ia adalah simbol keperkasaan di musim ini. Kisah perjalanan Marquez bersama Ducati di musim 2025 adalah salah satu transformasi paling mengagumkan dalam sejarah MotoGP modern. Datang sebagai mantan pembalap yang sempat dianggap selesai karena cedera panjang, ia justru mengubah narasi itu menjadi kebangkitan epik. Sejak seri pembuka, Marquez menunjukkan performa konstan, cepat, disiplin, dan cerdas dalam membaca situasi. Ia tidak hanya meraih podium demi podium, tapi juga memperlihatkan kematangan luar biasa dalam mengatur strategi balapan. Hasilnya, gelar juara dunia ke-9 dan Ducati kembali memantapkan diri sebagai raksasa merah yang dominan di MotoGP. Namun kini, bahkan sang juara dunia pun harus tunduk pada satu hal yang tak bisa dikalahkan, yaitu waktu. Cedera bahu ini mengulangi peringatan bahwa tubuh manusia memiliki batas, dan bahkan mesin tercepat pun butuh jeda untuk diperbaiki. Bagi banyak penggemar, absennya Marquez di akhir musim memang menyedihkan, tapi justru membuat penghargaan terhadap perjuangannya semakin besar. Ia tidak menutup musim dengan crash atau drama, melainkan dengan ketenangan seorang pejuang yang tahu bahwa kemenangan sejati bukan hanya soal siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling bijak mengambil keputusan. Dominasi Ducati mulai retak. Davide Brivio bicara, tanpa Marc Marquez, Ducati bukan lagi raksasa yang tak tertandingi. Dalam setiap masa kejayaan, selalu ada tanda-tanda perubahan yang halus. Kadang terlihat kecil, nyaris tak terdengar. Tapi bagi mereka yang peka, itulah awal dari babak baru. Kalimat itu seolah tepat menggambarkan situasi dunia MotoGP saat ini. Selama beberapa tahun terakhir, Ducati berdiri di puncak piramida, dominan, cepat, dan menakutkan. Mereka seperti benteng kokoh yang tak tergoyahkan, sementara tim lain hanya bisa memungut sisa-sisa podium. Namun, musim ini, ada getaran berbeda di penghujung musim. Dominasi Ducati mulai terlihat goyah tanpa Marc Marquez. Dan Aprilia, tim yang dulu kerap diremehkan, kini mulai menyalakan bara perlawanan.
Davide Brivio, manajer tim Trackhouse Aprilia, sosok yang menjadi kunci kemenangan pertama tim satelit Aprilia Trackhouse lewat Raul Fernandez. Dalam wawancara usai balapan di Phillip Island, Brivio berbicara apa adanya, sesuatu yang jarang dilakukan para manajer di era penuh politik ini. Jika bukan karena Marc Marquez, mungkin Ducati akan memenangkan beberapa balapan lebih sedikit musim ini, katanya dengan nada datar namun mantap. Sebuah kalimat sederhana tapi seperti dentuman keras di tengah pedok, sebab semua tahu, ucapan itu bukan sekedar spekulasi kosong. Ia lahir dari pengamatan panjang, dari seseorang yang pernah membawa Suzuki menjadi juara dunia, dan kini menjadi bagian dari yang Aprilia mendekati kesempurnaan yang sama. Musim 2025 MotoGP menjadi musim yang spektakuler. Ketika Marc Marquez memutuskan bergabung dengan Ducati, banyak yang memprediksi era dominasi baru akan dimulai. Dan memang sejak seri-seri awal, Marc Marquez membuktikan bahwa ia bukan sekedar bintang besar, ia adalah pusat gravitasi bagi seluruh sistem Ducati. Ia bukan hanya cepat, tapi memahami motor hingga ke urat sarafnya. GP25 motor paling canggih Ducati dan juga mengantarkan Marc menjadi juara dunia musim ini, seperti bereaksi sesuai insting Marc. Ia bisa membuatnya menari di tikungan, meluncur dengan agresif tapi tetap stabil di lintasan-lintasan yang sulit. Namun ketika Marquez absen di Phillip Island, seluruh keseimbangan itu goyah. Ducati seperti kehilangan arah. Pepo Bagnaia tampil tanpa ritme, terjatuh di balapan utama, bahkan gagal menembus 10 besar di sprint. Dan di saat itulah Aprilia, lewat Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez, mengambil alih panggung. Bezzecchi, dengan gaya agresif namun penuh kontrol, membuat Aprilia terlihat seperti kekuatan baru yang siap merebut tahta. Fernandez, pembalap muda yang kerap diremehkan, memanfaatkan peluang dengan brilian dan akhirnya memberi kemenangan bersejarah bagi tim satelit Aprilia. Ducati hanya bisa menonton. Dan dari sinilah Brivio mulai berbicara lebih dalam, bukan untuk meremehkan, tapi untuk menilai realitas. Mereka punya pembalap papan atas, tapi juga benar bahwa keunggulan mereka tak hanya soal talenta. Mereka punya sistem yang matang, struktur yang dibangun oleh Daliknya selama lebih dari sedekade. Itu membuat mereka kuat, tapi pada saat yang sama juga membuat mereka bergantung pada figur tertentu. Kata Brivio berbicara dengan nada datar namun mantap. Brivio tahu betul apa artinya sistem yang matang. Ketika memimpin Suzuki, ia membangun pondasi kerja yang rapi, kolaboratif, tidak bergantung pada satu bintang besar melainkan kekuatan kolektif. Kini, ia menerapkan filosofi yang sama di Aprilia, membentuk tim yang bekerja seimbang antara pembalapnya dan teknisi mereka. Hasilnya terlihat jelas, Aprilia bukan hanya cepat di trek tapi juga tenang di bawah tekanan. Ia mampu menjaga ban dengan lebih baik, memaksimalkan data elektronik dengan efisien dan menyesuaikan gaya balap pembalapnya tanpa memaksakan satu pola tunggal. Kami sedang menempuh jalan yang sama seperti yang dilakukan Ducati dulu. Dominasi bukan terjadi dalam semalam. Ini adalah proses panjang yang memanfaatkan setiap pengalaman. Tapi Aprilia kini berada di fase di mana jarak itu mulai terasa lebih kecil. Di pedok, ucapan Brivio mendapat perhatian serius. Banyak analis sepakat bahwa Ducati memang mulai menunjukkan tanda-tanda mulai goyah. Tanpa Marc Marquez sebagai poros evaluasi, data mereka kehilangan interpretasi manusiawi. Mesin cepat, tapi arah pengembangan menjadi kabur. Pecco yang sempat menunjukkan kilau sebagai juara dunia 2 kali kini seperti kehilangan sentuhan. Dalam beberapa wawancara, ia bahkan mengaku tidak mengerti kenapa motornya begitu sulit dikendalikan. Meski secara teori setupnya sama seperti di Motegi, tempat ia sempat tampil gemilang. Di sisi lain, Aprilia justru menemukan konsistensi yang mereka cari selama bertahun-tahun. Marco Bezzecchi tampil seperti pembalap yang telah mencapai kedewasaan penuh. Ia bukan lagi pembalap cepat yang impulsif, melainkan pemikir cepat di atas motor. Bezzecchi kini tahu cara memaksimalkan potensi RSGP-nya dan kapan harus merawat ban demi hasil akhir. Mentalitas itu dipoles menjadi kekuatan utama Aprilia. Marco belajar banyak musim ini, ia semakin dewasa dan mulai memahami bahwa menjadi pembalap cepat tidak cukup. Ia harus bisa berpikir seperti juara. Dan itulah yang sedang ia lakukan, tutur Brivio. Hal ini pula yang membuat Brivio yakin fondasi Aprilia kini jauh lebih kuat dibanding 2 atau 3 musim lalu. Kami bekerja sebagai satu kesatuan, tidak ada hierarki yang berlebihan, semua pembalap punya suara, semua teknisi punya ruang berpikir. Jika Ducati selama ini dikenal dengan pendekatan teknis yang super disiplin dan terstruktur, maka Aprilia justru bermain di wilayah fleksibilitas. Mereka kini cepat beradaptasi dengan kondisi lintasan, tak terjebak pada satu pola setup. Hasilnya, di sirkuit seperti Phillip Island dan Mandalika, trek yang menuntut corner speed tinggi, RSGP mampu tampil mengesankan, bahkan lebih stabil dari GP25 milik Ducati. Brivio melihat kemajuan itu bukan hanya sebagai keberhasilan teknis, tapi juga sebagai bukti bahwa mentalitas tim Aprilia kini berubah. Mereka tak lagi puas berada di posisi kedua atau ketiga.
Kini setiap balapan adalah peluang untuk menang. Namun di tengah euforia itu, Brivio tetap menunjukkan sikap realistis. Ia tahu bahwa Ducati masih menjadi benchmark di MotoGP, tapi ia juga tahu bahwa keunggulan itu kini mulai rapuh. Ducati masih adalah motor yang luar biasa, tapi tanpa Marc Marquez mereka kehilangan keunggulan psikologis. Ada rasa percaya diri yang hilang. Ia membawa Ducati selalu berada di depan, tanpanya balapan terasa lebih terbuka dan mungkin lebih seimbang. Bagi Brivio, absennya Marc bukan sekedar kehilangan pembalap cepat, tapi kehilangan navigator dalam lautan data dan kompleksitas teknis. Marc membawa insting yang tidak bisa dijelaskan lewat angka. Ia tahu kapan motor mulai kehilangan grip, bagaimana memaksakan pengereman tanpa merusak ban, dan bagaimana membaca arah angin di tikungan cepat. Semua hal yang tidak bisa ditulis di lembaran data telemetri. Tanpa itu, Ducati sekarang seperti kapal besar tanpa kompas, tetap kuat tapi tidak tahu kemana harus berlayar.